Sejarah perjalanan politik Indonesia diwarnai dengan banyak catatan terkait peran dan pengorbanan kaum muda dalam mempelopori perubahan dan mengubah arah sejarah. Namun, perjuangan kaum muda untuk mendobrak kemapanan kerap dihadapkan dengan berbagai tantangan keras yang kerap kali menelan deretan korban. Pada dekade 1990-an misalnya, perjuangan mahasiswa untuk mengupayakan kehidupan yang lebih adil dan demokratis selalu direpresi dengan berbagai cara oleh pemerintahan Presiden Soeharto. Jejak represi ini salah satunya terekam dalam peristiwa penculikan dan penghilangan paksa sejumlah aktivis yang dianggap berbahaya bagi penguasa pada sepanjang tahun 1997 hingga 1998. Tragedi penculikan dan penghilangan sejumlah orang yang diduga menjadi ancaman bagi rezim Soeharto pada sepanjang tahun 1997 hingga 1998 hingga kini belum terungkap dengan tuntas. Titik terang terkait nasib 13 dari 23 orang yang diduga dihilangkan secara paksa oleh aparat keamanan sampai hari ini masih gelap. Keberadaan Herman Hendrawan, Petrus Bima Anugrah, Suyat, Wiji Tukul, Yani Afri, Sony, Dedi Hamdun, Noval Alkatiri, Ismail, Ucok Syahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhyiddin, dan Abdun Nasir hingga saat ini masih belum ditemukan. Peristiwa penghilangan paksa sejumlah orang pada tahun 1997 hingga 1998 ini terjadi di tengah suasana politik nasional yang tengah memanas. Kala itu, rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama 30 tahun dan mempraktikkan politik massa mengambang bertindak kian represif terhadap gerakan sipil pasca terjadinya kerusuhan 27 Juli 1996. Pihak keamanan menuding kelompok PRD atau Partai Rakyat Demokratik dan sejumlah pendukung Ketua Umum PDI atau Partai Demokrasi Indonesia Megawati Soekarno Putri berada di balik aksi melawan pemerintah. Korban penghilangan orang secara paksa yang statusnya masih hilang itu ada 13. Tetapi menurut saya penting untuk diketahui publik bahwa yang hilang itu tidak hanya 14. Jadi dokumen dari Kontras, Komnas HAM itu menyebutkan bahwa pada periode tersebut 1997-98 yang hilang itu 23. Dari 23 itu 9 dilepaskan, saya salah satunya. 1 orang ditemukan meninggal dan 13 masih hilang. 4 dari 13 orang yang masih dinyatakan hilang, yakni Herman Hendrawan, Petrus Bimo Anugrah, Suyat, dan Wiji Tukul adalah aktivis PRD yang pada sepanjang tahun 1996 hingga 1998 aktif melawan kekuasaan otoriter rezim Soeharto. Bersama para aktivis PRD cabang Surabaya, Herman dan Bimo misalnya aktif dalam perencanaan dan pengorganisasian sejumlah aksi massa memprotes berbagai kebijakan dan praktek politik Orde Baru yang dinilai bertentangan dengan demokrasi. Sebetulnya aktivis-aktivis ini kayak bergerak itu mulai SDSB, Waduk Gedung Ombok, dan kemudian pemikirannya mengkristal, pemikiran-pemikiran yang yang kiri sebetulnya, yang berpihak sama rakyat kecil, dan teorinya menjadi kuat. Jadi mereka tahu apa yang terjadi dan mereka kemudian bisa melihat bahwa yang kita itu masih terjajah. Saya ingat saya dulu terpengaruh sekali tulisannya Pak Ben Anderson yang mengenai bahwa sebetulnya rohnya Orde Baru itu masih negara kolonial. Herman dan Bimo serta para aktivis PRD lain yang sebelumnya bergerak dengan bendera SMID atau Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi juga kerap terlibat dalam berbagai aksi advokasi untuk membela dan menyuarakan hak-hak kelompok yang termarginalkan, semisal kaum buruh, warga miskin kota, dan petani.
Herman, Bimo, dan para aktivis Smith lain misalnya pernah ikut merencanakan dan mengorganisir aksi unjuk rasa yang melibatkan belasan ribu buruh di areal industri Tandes, Surabaya. Yang monumental sebetulnya bulan Juli tahun 96 itu kurang lebih 25.000 buruh yang turun ke jalan bersama mahasiswa. Waktu itu SMID bersama PPBI, Pusat Perjuangan Buruh Indonesia yang dipimpin oleh Dita Indasari, itu melakukan demonstrasi bersama buruh. Tuntutannya adalah di samping soal kenaikan upah minimum dan isu-isu kesejahteraan buruh lainnya, juga mengangkat isu-isu politik, misalnya menolak campur tangan militer dalam konflik perburuan, mencabut difungsi ABRI, menghapus 5 undang-undang politik. Ini adalah bangunan rumah di kawasan Kedung Terukan, Surabaya yang pada pertengahan tahun 1990-an pernah menjadi kantor sekretariat Smith dan belakangan juga menjadi kantor PRD Surabaya. Di rumah kontrakan inilah pada sepanjang tahun 1995 hingga 1996, Herman Hendrawan, Petrus Bimo Anugrah, dan para aktivis PRD Surabaya berkumpul mendiskusikan ide-ide atau membahas berbagai rencana aksi untuk memperjuangkan idealisme dan gagasan-gagasan mereka terkait demokrasi dan keadilan dalam masyarakat. Ini adalah sekretariatan yang kita kontrak dulu oleh teman-teman SMI dan PRD sebagai tempat untuk berpendidikan politik, kemudian juga sebagai tempat untuk berkoordinasi, sampai tempat untuk menyusun aksi adalah di sini. Termasuk Herman Bimo juga tinggal di sini bersama teman-teman yang lainnya. Setelah pecah peristiwa 27 Juli 1996 di Jakarta dan PRD dinyatakan sebagai organisasi terlarang, para aktivis PRD Surabaya pun berpencar untuk menyelamatkan diri. Sebagian aktivis PRD kemudian bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain. Sebagian lain tertangkap dan ditahan aparat keamanan. Ketika kasus Kuda Tuli, kemudian kan semua orang tahu kalau PRD kemudian yang dijadikan sebagai kambing hitam untuk peristiwa tersebut, yang kemudian teman-teman termasuk saya yang terlibat dalam PRD itu semuanya diamankan. Waktu itu kejadiannya, waktu itu saya masih ada di Blitar karena waktu itu libur semester. Jadi saya seperti roadshow dari mulai Polres Blitar, kemudian Koramil, kemudian dibawa ke Bakor Tanasda hingga kemudian sampai ke Polwiltabes. Ketika Kuda Tuli, kita semua tercerai berai. Dan saya waktu itu menjadi yang salah satu menjadi ketua di Surabaya, ya. Itu salah satu yang diburu juga. Dan ada perintah waktu itu dari Pangdam di Surabaya, Pangdam di Jawa Timur, ketemu Herman Hendrawan dan Sardioko dimanapun tembak di tempat, gitu kan. Nah, sejak itu kita terpencar-pencar, banyak teman-teman yang sudah lari mengejar, dan saya ketika itu saya sudah melarikan diri. Dalam situasi darurat itu, Herman Hendrawan dan Petrus Bimo Anugrah mendapat panggilan dari pengurus PRD Pusat untuk pergi ke Jakarta. Keduanya diminta menggantikan tugas-tugas kawan-kawan mereka yang satu persatu ditangkap aparat keamanan. Sampai Ibu dipanggil Tuhan itu masih punya keyakinan bahwa Bimo masih ada lah gitu. Belum ada keterangan bahwa Bimo sudah meninggal. Inilah foto-foto Herman Hendrawan saat masih aktif kuliah di kampus FISIP Universitas Airlangga, Surabaya pada awal dekade 1990-an. Kala itu, mahasiswa jurusan Ilmu Politik angkatan tahun 1990 ini dikenal sebagai seorang mahasiswa yang kritis, cerdas, dan murah senyum.
secara akademik dia pandai, cerdas, pintar. Secara kepribadian ini pribadi yang menyenangkan karena suka bergurau, suka bahasa Surabaya itu gojlokan. Selain dikenal cerdas, Herman juga aktif menjadi salah satu motor penggerak dan pendiri kelompok studi di kampusnya yang belakangan berkembang menjadi bagian dari organisasi gerakan solidaritas mahasiswa untuk demokrasi atau SMID, sebuah gerakan mahasiswa yang memiliki visi politik untuk menjadi gerakan rakyat. Sebagai aktivis senior di PRD Surabaya, Herman Hendrawan dikenal sebagai sosok cerdas yang mampu menganalisis berbagai fenomena sosial politik dengan tajam dan jago berorasi di tengah aksi massa. Di mata banyak sahabatnya dalam kehidupan keseharian, Herman juga dikenang sebagai pribadi yang selalu solider dan penuh perhatian terhadap teman-temannya. Saya ingat itu Herman selalu berkata seperti ini. Kita harus meniru Muhammad Hatta. Muhammad Hatta itu selalu bilang tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Dan kita tidak akan lulus kuliah sebelum Soeharto turun. Hampir 2 tahun setelah pecah peristiwa 27 Juli 1996 di Jakarta, Herman Hendrawan yang telah menjadi target buruan aparat keamanan diculik aparat keamanan beberapa jam setelah menggelar acara jumpa pers di kantor YLBHI Jakarta pada tanggal 12 Maret 1998. Sejak hari penculikan ini, keberadaan Herman hingga hari ini belum diketahui. Di kawan-kawan itu, waktu itu karena kita melawan rejim yang sangat otoriter, yang tidak tabu untuk menggunakan kekerasan, bahkan membunuh segala macam, kita jadi semacam terdoktrin bahwa kita siap dengan 3B itu, bui, buang,
Buat saya Herman dan Bimo itu adalah para penyemai biji-biji perlawanan di tembok-tembok tirani itu. Sekarang hasilnya sudah terlihat. Penghilangan paksa yang dialami Herman Hendrawan, Petrus Bimo Anugrah, dan sejumlah aktivis PRD dan elemen masyarakat lain pada sepanjang tahun 1997 hingga 1998 menunjukkan bahwa perjuangan untuk melawan penindasan dan mempelopori perubahan tidak pernah berlangsung mudah. Saat itu teman-teman tidak membayangkan kemenangan itu minggu depan atau bulan depan atau tahun depan gitu. Tapi kemenangan itu adalah satu situasi ketika kita sudah berproses membangun fondasi perlawanan itu. Meski kerap direpresi dengan kejam, bibit-bibit perlawanan yang pernah ditabur para aktivis gerakan rakyat seperti Herman Hendrawan dan Petrus Bimo Anugrah pada tahun 1998 berbuah. Hal ini ditandai dengan kemunculan gerakan aksi mahasiswa besar-besaran di berbagai kota di Indonesia untuk menuntut mundur Presiden Soeharto. Dan berkat tekanan gerakan mahasiswa inilah, pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Pendek aja soal mereka itu, saya mau ngutip aja dari puisinya Wiji Tukul itu tentang bunga dan tembok itu. Buat saya Herman dan Bimo itu adalah para penyemai biji-biji perlawanan di tembok-tembok tirani itu. Sekarang hasilnya sudah terlihat. Ada kebebasan pers, kebebasan berorganisasi. Bimo dan Herman ini mungkin martir. Meski Presiden Republik Indonesia telah beberapa kali berganti, hingga kini nasib dan keberadaan 13 orang yang diduga dihilangkan paksa oleh aparat keamanan pada sepanjang tahun 1997 hingga 1998 belum kunjung diketahui. Banyak pihak menilai upaya pencarian terhadap ke-13 orang yang masih hilang ini belum dilakukan secara maksimal oleh pihak berwenang, meski ada banyak nama pejabat dan mantan pejabat militer yang diduga mengetahui tragedi penculikan ini. Jadi yang paling dibutuhkan oleh keluarga korban adalah pencarian supaya dapat status yang definitif. Bukan statusnya seperti sekarang kan nggak jelas. Dibilang mati, nggak ada surat keterangan kematian, nggak ada kuburan. Dibilang hidup, nggak ada orangnya di mana, ya kan? Jadi statusnya apa? Nggak jelas, karena di dalam sistem hukum Indonesia nggak ada yang namanya status orang hilang. Status hidup, mati. Pada tahun 1999, sidang kasus penculikan di pengadilan militer memang telah memvonis bersalah 11 anggota Kopassus yang dianggap bersalah karena mengaku melakukan penculikan 9 aktivis yang sudah dilepas. Namun, vonis ini bukan hanya baru menjerat dan menghukum prajurit lapangan dan sama sekali belum menyentuh atau menghukum pimpinan militer yang memerintahkan penculikan. Tapi juga belum menjawab keberadaan dan nasib ke-13 korban penculikan lain yang hingga kini belum ditemukan. Dan pemerintah yang berkuasa hingga detik ini masih belum berbuat apa-apa untuk menghadirkan keadilan bagi keluarga mereka. Kalau kita lihat sejarah pemerintahan Jokowi itu kan awal-awalnya ada sebetulnya. Ada niat untuk menyelesaikan, ada tapi ya seperti kita tentara yang tidak suka karena mereka akan kelihatan belepotan banget gitu ya citranya yang tapi ya mau ditutupi sampai kapan? Kalau kita perhatikan sejarah reformasi tentara itu kan nanti akan ada satu generasi perwira yang sudah lepas dari semua itu dan akan berani untuk itu. Dan kalau nggak gitu kita tetap ya bertanya-tanya gitu kenapa? Gitu. Dan ini nasibnya orang gitu loh. Akan mati, aku akan
akan tetap ada dan berlipat ganda.